Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau mereview sebuah headphone yang sangat menarik terutama buat kalian yang punya budget di bawah 500.000, yaitu One Audio Pro M atau M Studio Wireless. Headphone ini dijual di Indonesia tuh sekitar 490 ribuan terakhir gue lihat di e-commerce, dan kalau kalian berminat linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sedangkan kalau kalian mengacu dari harga di luar sana, headphone ini tuh dijual seharga $45, yang berarti kalau kalian kursin ke rupiah tuh mungkin sekitar 650 ribu di luar pajak. Dan menurut gue harga Indonesia tuh bahkan lebih murah berarti ya dibandingkan kalau kalian beli di luar sana. Dan untuk harga tersebut gue sangat rekomen headphone ini karena headphone itu mempunyai berbagai macam fitur yang bisa gue bilang lengkap banget ya untuk apa yang ditawarkan di harganya. Jadi langsung aja yuk kita bahas apa aja sih kelebihan dari headphone ini. Seperti biasa gue akan bahas dari sisi build quality dan desainnya dulu. Ketika gue pertama kali megang M Pro ini, gue ngerasa dari sisi build quality-nya tuh berasa mantep dan cukup solid. Memang dia mempunyai material pastinya masih berbahan plastik, tapi untuk kayak adjustable ankle dan lain sebagainya dia udah dilengkapi dengan material stainless steel. Dan untuk feel build quality-nya bahkan gue ngerasa ini tuh lebih solid dibandingkan ATH M40X yang punya harga hampir 2 kali lipat lebih mahal. Jadi untuk build quality-nya gue udah cukup suka ya dari Pro M ini. Terus kalau kalian lihat untuk layoutnya sendiri, dia sisi atasnya untuk headbandnya gue ngerasa di sini cukup empuk, tapi dia bukanlah yang terbaik karena memang dia nggak sempuk kakaknya yang kemarin sempat gue review yaitu monitor 60. Dan untuk ear cup-nya sendiri juga gue ngerasa di sini agak berasa keras atau stiff gitu, yang dimana sebenarnya ketika gue pakai headphone ini dalam jangka waktu sekitar 2 jam. Jadi di telinga bagian atas gue tuh masih agak sedikit kurang enak ya untuk pemakaian jangka panjang. Karena dia sendiri padnya ini nggak besar, jadi gue rasa ini masih agak sedikit nopang di atas telinga gue, nggak bener-bener full over ear. Kalau dari sisi warna ini mengingatkan gue sama Sennheiser Momentum karena warnanya sama-sama hitam merah seperti ini. Yang gue kurang suka adalah sistem adjustable untuk size-nya, karena sebenarnya ini sistemnya normal seperti headphone pada umumnya, dia tinggal ditarik ke bawah atau ke atas seperti ini. Tapi untuk adjustable-nya ini menurut gue terlalu keras, jadi ketika gue pakai headphone ini dan gue mau adjust size-nya, gue ngerasa gue tuh agak susah buat ngatur untuk size dari headphone ini. Jadi ya sistem adjustable-nya agak terlalu kencang aja kalau menurut gue. Selebihnya sih udah nggak ada masalah sama sekali. Terus untuk layout-nya sendiri, dia di sisi kanannya ada 3 buah tombol ya di bagian bawahnya ini. Tombolnya ini berfungsi ketika kalian menggunakan konektivitas Bluetooth-nya, dan dia tuh berfungsi buat nyalain, terus buat ngeplay atau ngepause, dan buat volume. Dan di bawahnya juga ada colokan 3,5 mm auxiliary. Jadi headphone ini tuh pada dasarnya bisa kalian gunakan sebagai gaming headphone untuk PC kalian, karena tinggal kalian colok aja kabelnya yang udah disediakan, dan kualitas kabelnya pun sangat bagus ya karena dia udah full braided. Terus dia udah dilengkapi dengan mikrofon, dan mikrofonnya ini kualitasnya juga menurut gua udah cukup baik. Dan di kabelnya ini pun disediakan kayak mini remote gitu, dan mini remote-nya ini tuh berfungsi untuk kalian misalkan pengen mute mikrofonnya atau pengen unmute kembali. Terus untuk play pause juga ada, dan untuk volume juga udah ada dari remote kecil yang ada di kabelnya ini. Jadi gue suka banget sama kualitas yang disediakan sama kabelnya ini. Terus kembali lagi ke koneksi Bluetooth-nya, yang dimana sebenarnya dia udah menggunakan Bluetooth versi terbaru juga. Dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2, dan untuk latency-nya sendiri menurut gue ini tuh udah cukup oke. Tapi kalian nggak bisa membandingkan headphone ini dengan misalkan TWS gaming ya, karena dia memang latency-nya udah cukup oke buat penggunaan casual seperti nonton film misalkan atau nonton YouTube gitu. Kalian sih nggak akan merasa terlalu terganggu dengan dialognya karena semuanya udah cukup match. Tapi gue rasa kalau untuk kompetitif gaming seperti COD Mobile atau PUBG, ya ini pastinya secara performance nggak akan sebaik TWS gaming. Jadi gue sendiri nggak pernah menggunakan ini untuk kompetitif gaming, dan kalau gue pakai untuk misalkan main Mobile Legends sih masih nggak ada masalah sama sekali, dan gue cukup fun pakai headphone ini. Dan untuk kualitas mikrofon menggunakan kabelnya sendiri kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari mikrofon One Audio Pro M Studio ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri.
Untuk mikrofonnya ini kalian harus konekin melalui wired karena dia nggak bisa kalian pasang ketika kalian menggunakan mode Bluetooth. Dan untuk suaranya ya kalian lihat sendiri aja mengenai kualitas dari mikrofonnya, yang kalau buat gue sendiri sih kualitasnya udah cukup baik dan jernih ya, tapi balik lagi silahkan kalian lihat sendiri. Dan sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, ada satu info tambahan yang gue lupa sampaikan ke kalian, kalau mikrofonnya itu hanya berfungsi ketika kalian colok ke PC kalian. Jadi mikrofonnya itu nggak bisa kalian gunakan ketika kalian sedang menggunakan mode Bluetooth, karena dia nggak ada built-in mikrofonnya. Dan gua rasa itu nggak masalah ya, tapi kalau kalian memang pengen online streaming sama teman-teman kalian biasanya buat main mobile game gitu, ya akan sedikit susah buat menggunakan headphone ini karena memang nggak ada built-in mikrofonnya. Jadi kita lanjut ke bagian baterainya, yang dimana dia mempunyai kapasitas sebesar 1000 mAh, yang untuk playtime-nya One Audio sendiri ngeklaim sampai 110 jam. Dan kalau pastinya gue nggak ngetes untuk kualitas baterainya karena ini bener-bener nggak habis-habis ya. Gue mungkin udah menggunakan ini seminggu belakangan ini aja, masih nggak habis-habis dari kapasitas baterai yang ditawarkan. Jadi untuk baterainya otomatis ini udah bagus banget. Dan kita langsung masuk aja ke bagian yang paling penting, yaitu bagian sound quality-nya. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu bersifat subjektif, jadi apa yang gue sharing di sini murni merupakan pendapat dari gue pribadi. Jadi, One Audio Pro M atau M Studio Wireless ini kalau buat gue, dia mempunyai karakter yang fun. Jadi dalam artian dia punya karakter tuh yang lebih mengarah ke arah warm, bassnya lumayan dominan. Jadi kalau kalian bass head, gue rasa kalian cocok menggunakan Pro M ini karena gue membandingkan dengan beberapa headphone, misalkan dengan M40X, dengan kakaknya monitor 60 yang sempat kemarin gue review, atau bahkan dengan Sennheiser Momentum sekalipun, gue ngerasa bassnya paling menggelegar adalah M Studio Wireless ini karena dia bisa menghasilkan bass yang kalau kalian dengerin lagu-lagu R&B atau EDM, ketika ada sub bassnya, lower bassnya itu bener-bener bisa keluar dari headphone ini, yang bahkan kalau di headphone seperti Sennheiser Momentum yang kalau buat gue, untuk ukuran headphone tuh sebenarnya udah cukup besar ya kalau kalian ngomongin bass, tapi dia tetap akan kalah dengan kualitas atau kuantitas bass yang ada di Pro M Studio ini. Untuk vokalnya sendiri, gua rasa dia cukup tebal dan gua berasa vokalnya juga enak, cukup natural dan nggak ada sesuatu hal yang bikin sakit ketika kalian gunakan dalam jangka panjang. Jadi vokalnya ini berbeda dengan kakaknya monitor 60 yang gue bilang di monitor 60 itu dia nge-boost di area sekitar 7-8 kHz yang bikin kadang-kadang tuh nggak bisa masuk ke berbagai genre lagu, dan untuk pendengaran jangka panjang pun cenderung bikin ear fatigue, sedangkan gue nggak mengalami itu di M Pro Studio ini. Untuk high frekuensinya, gue rasa dia tipikal high frekuensi yang aman dan gue rasa dia akan berasa roll off, terutama kalau lagi-lagi kalian bandingkan dengan ATH M40X atau mungkin monitor 60 yang memang ditujukan lebih buat monitoring atau buat mixingnya. Jadi high frekuensinya akan lebih extend di kedua headphone tersebut, sedangkan kalau di sini dia akan lebih berasa roll off, akan lebih berasa nyaman ketika kalian dengerin berbagai macam lagu, nggak bikin tajam dan terutama nggak bikin capek sih ketika gua pakai sekitar 2-3 jam mendengarkan berbagai macam genre lagu. Tapi yang perlu gua note di sini adalah kalau kalian memang suka dengan karakter M40X atau mungkin kalian suka dengan tipikal karakter headphone yang lebih mengarah ke arah bright gitu, gua rasa kalian mungkin nggak cocok dengan apa yang ditawarkan sama Pro M ini karena meskipun dia membawa embel-embel nama studio, tapi kalau menurut gue headphone ini tuh jauh dari tipikal headphone standar untuk mixing di studio karena dia karakternya lebih buat musik atau lebih buat gaming, karena dia nggak cocok sih kalau menurut gue karena dia nggak flat sama sekali. Dia nge-boost di sisi bassnya dan untuk high frekuensinya juga dia cenderung roll off, nggak extend. Jadi untuk mixing sih gue nggak akan rekomen sama headphone ini. Dan kalau kalian ngomongin teknikalitasnya, memang dia nggak sebaik seperti M40X, yang dimana M40X secara staging juga berasa lebih luas, separasi dan detailnya juga lebih baik. Tapi overall untuk harga headphone di bawah 500.000 dari sisi teknikalitasnya gue sih udah nggak ada komplain. Jadi overall kalau dari gue, dengan harga di bawah 500.000, dengan dia mempunyai berbagai macam fitur, kalian bisa menggunakan ini di PC kalian, mikrofonnya juga udah cukup baik secara kualitasnya,
Terus kalau kalian pengen menggunakan headphone ini sebagai wireless headphone juga sangat mumpuni karena kualitas koneksi dan latensinya pun udah cukup baik. Untuk kualitas baterainya pun playtime-nya juga lama banget. Jadi gue nggak bisa berharap lebih dari apa yang udah dikasih dari One Studio Pro M Studio ini. Jadi gue sangat merekomen kalau kalian punya budget di bawah 500 ribu dan kalian suka dengan tipikal karakter yang cukup warm dan bass yang menggelegar, kalian wajib buat cobain One Audio Pro M ini. Paling itu aja yang bisa gue share mengenai Pro M Studio ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.